Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Qala ta'ala fi ayatihi al-karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Tauhidul Mubarak, berkhusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan hadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjurkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah. Kita mulai saja dari ayat 285. Al-Baqarah ayat 285 yang diawali dengan kalimat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Silakan dicari dan perhatikan ayat tersebut dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hikmah membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan perhatikan Al-Baqarah 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah amana dumat badal. Mad artinya panjang karena bacaannya harus dibaca panjang. Amana badal artinya pengganti alif. Karena asalnya amana yaitu amana, sulasi mujarradnya amana seperti karoma ditambah dengan hamzah menjadi sulasi mazid wal awal bab awal dan sebut bab if'al. Dari amana menjadi amana berkumpul dua hamzah dalam satu bacaan, maka diidghamkan hamzah satu dengan yang lainnya, timbullah panjang menjadi amana. Amana ar-rasulu bima ketemu hamzah dalam kalimat unzila di kalimat lain maka menjadi mad jaiz munfasil. Bima mad jaiz munfasil. Bima unzila ilaihi ilaihi-nya tidak menjadi mad silah karena tidak terpenuhi syaratnya, yakni sebelum hi ya-nya huruf mati, maka tidak menjadi mad silah. Jangan dibaca ilaihi, tidak menjadi mad, tetapi langsung saja pendek, ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kalimat wal mu'minun bagi orang yang pernah ngaji nahwu dan sorof bisa dibaca wal mu'minun, hamzahnya diganti dengan waw. Karena di dalam kitab Halal Maq'un dikatakan mahmuzun nabdil hamzahu matasakan bimuqtada harakatin awitrukan kayakulu yakulu yu'minu yu'minu idzan idzan wal mu'minun kullun amana. Ada tanwin ketemu hamzah itu idhar halqi. Idhar artinya jelas, maka jelaskan suaranya, jangan ditahan menjadi kullum atau kullum, tetapi jelaskan kullun, tapi jangan ditahan juga. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kalau ini wa malaikatihi itu mad wajib muttasil. Wajib artinya panjang, muttasil menyatu antara mantubah i'la dengan hamzah berada dalam satu kalimat. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di dalam tiga kalimat ini resmi menjadi mad. Karena sebelum hi ada taknya hidup, setelah hi ada juga waw hidup. Kutubihi sebelum hi baknya hidup, setelah hi wawnya juga hidup. Warusulihi sebelum hi lamnya juga huruf hidup, sesudah hi lamnya juga huruf hidup. Resmi menjadi mad silah. Cuman masih qasir, belum tawilah.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Bacaan kita, bacaan orang ahli shorof dibaca au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Tanwin ketemu kaf, ikhfa ab'ad, suaranya ang. Wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Sebagaimana nun mati ketemu kaf juga ikhfa ab'ad, suaranya ang. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Alhamdulillah selesai surat Al-Baqarah. Kalau dulu selesai satu surat ini motong ayam biasanya nih. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, satu lagi akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul ay saddaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengimani, telah membenarkan terhadap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang bernama kitab suci Al-Qur'an min Rabbih, dari Allah. Kalau selama ini umat Muhammad, umat Islam yang sering dituding intoleran, yang sering dituding tidak mau bergabung, yang sering dituding tidak demokrasi, maka ayat ini sebagai buktinya bahwa betapa tolerannya agama Islam, betapa demokrasinya Al-Quran, betapa luasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umat Muhammad dan sekaligus Nabi Muhammad sendiri mengimani bima unzila ilaihi, terhadap kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, wa min qablihi, dan Nabi Muhammad juga mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Muhammad, yakni Nabi Muhammad mengimani kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad mengimani adanya kitab Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud. Nabi Muhammad dan kita umat Islam mengimani adanya kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Betul, betul. Betapa toleran kita mengimani kitab-kitab yang mereka pegang. Kalau Bapak mau tanya kepada mereka, apakah mereka mengimani bahwa Al-Quran itu kitab suci Allah? Pasti mereka tidak akan mengimani, pasti mereka tidak akan percaya, dan mereka pasti ingkar bahwa kitab suci Al-Quran adalah sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman tapi mereka ingkar, sesungguhnya siapa yang tidak toleran? Halo, siapa yang tidak toleran, kita apa mereka? Kalau selama ini umat Islam dikatakan kasar, dikatakan ekstrim, menyebut mereka kafir, padahal kata-kata kafir itu tertera di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal kafirun, Allah sendiri yang mengatakan. Dan kata-kata kafir itu bukan kata-kata yang sadis, bukan tudingan yang jahat, karena kafir itu kadang-kadang diusahakan oleh umat Islam kafara dzunubahum, menutupi dosanya, kafir anhum sayiatihim. Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, kafir anhum, ya Allah tutupi dari mereka an sayiatihim, kejelekan mereka. Kafir itu artinya orang yang hatinya masih tertutup terhadap kebenaran Allah. Bahasa itu tidak kasar, bahasa itu tidak sadis. Lebih sadis mana dengan mereka mengatakan kepada kita bahwa kita umat Nabi Muhammad, orang-orang yang duduk di masjid, mereka mengatakannya domba-domba yang tersesat. Sadis mana? Sadis mengatakan kafir, apa mengatakan domba tersesat? Kenapa enggak mereka disalahkan? Cuma kita yang dipersalahkan. Masih kurang dalilnya. Satu lagi,
Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Bahkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengimani semua Rasul Allah, termasuk kita wajib iman kepada Nabi Musa, wajib iman kepada Nabi Daud, wajib iman kepada Nabi Isa. Umat Islam tidak diterima Islamnya, tidak sah keislamannya kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam, karena Isa bagi kita adalah sosok seorang nabi. Begitu toleran umat Islam mengimani nabi mereka. Tolong tanya kepada mereka, apakah mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabinya Allah? Pasti tidak percaya. Kalau kita percaya terhadap Nabi Isa sebagai nabinya Allah dan mereka tidak percaya terhadap Nabi Muhammad nabinya Allah, pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang tidak toleran? Betul. Jangan nudih umat Islam terus, Pak. Umat Islam selalu dipojokkan, umat Islam selalu disalahkan, umat Islam selalu disudutkan. Umat Islam 300 dipimpin Rasulullah lawan 1000 kafir aja mampu mengalahkan 1000 kafir dengan 300, apalagi umat sedang 85% kafir yang 15% ya kecil. Kalau umat Islam tidak toleran, tapi karena umat Islam toleran, mereka pesta hidup di republik yang kita cintai ini. Sehingga karena terlalu tolerannya, terlalu ngalahnya, malah orang Cina yang menjadi bos, pribumi yang menjadi kulitnya. Betul. Saking tolerannya ya saya sampai jadi blogger gitu. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin. Bahkan orang-orang yang beriman semua mengimani Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur, tetapi kullun amana billah, semua kita beriman kepada Allah. Cuman syarat mengimani Allah, kita harus tahu sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? 20. Yang mustahilnya ada berapa? 20. Yang jaiznya ada berapa? 1 jumlah 40. 1. Saya penasaran hafal apa enggak? Jangan-jangan cuma tahu jumlahnya doang. Yuk kita tes. Wujud kidam baqatun lil hawadisi liyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman. Saya percaya bapak-bapak hafal sifat yang 20. Cuman saya curiga yang mustahilnya hafal apa enggak? Yang mustahilnya 20 hafal apa enggak? Hafal. Baik, saya percaya. Yuk kita tes yang mustahilnya. Adam utus pada mumasalatun lil hawadisi. Lanjutkan. Qiyamuhullah. Itu mah yang wajib, Bapak. Ini yang mustahil. Ternyata kecurigaan saya benar. Adam utus pada mumasalatun lil hawadisi ihtiyaju ila syai'in ta'adud ajzuka
Benar kecurigaan saya 100%. Amanah billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada para malaikat Allah. Allah ciptakan malaikat, jumlahnya la ya'lamu adadu illallah, tidak ada yang tahu jumlah total malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tetesan air wudhu saja diciptakan sebagai malaikat oleh Allah. Cuma yang wajib kita ketahui dari sekian jumlah malaikat, wah, yang wajib diketahui 10 malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Di antara 10 malaikat yang paling ditakuti malaikat apa? Makanya bapak punya cucu jangan dimenamain Azrail. Nanti kakeknya sakit, cucunya nengok, kata neneknya, "Kek, tenang, sembuh, Azrail sudah datang nih." Langsung mati pingsan. Yang datang Azrail cucunya. Wa malaikatihi wa kutubihi, dan kita juga harus percaya terhadap kitab suci Allah. Allah menurunkan kitab suci ke muka bumi ini ke para nabi. Jumlahnya ada berapa? 104 kitab suci. Tapi yang wajib diketahui cuma 4. Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud, Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Wa rusulihi, dan juga Allah menciptakan para rasul, para nabi. Jumlah nabi yang diciptakan oleh Allah jumlahnya signifikan, yaitu 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi diseleksi oleh Allah, keluar 313 nama yang memiliki jabatan sebagai nabi dan rasul. Nabi dan Rasul hanya 313, selainnya hanya Nabi. Maka Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Dari 313 Nabi dan Rasul, Allah seleksi lagi, keluar 25 nama yang wajib diketahui namanya, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui namanya, Allah seleksi kembali, keluar 5 nama yang memiliki keunggulan yang istimewa, bernama Ulul Azmi minim: Muhammad, Ibrahim, Nuh, Isa. Dari 5 nama yang memiliki keunggulan sebagai Ulul Azmi, Allah seleksi kembali, keluar 1 nama yang memiliki jabatan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu ablaka Muhammad, seandainya bukan karenamu aku tidak mungkin ciptakan jagat alam raya ini. Subhan, begitu istimewa Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Tetapi kita semua la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, jangan membeda-bedakan salah satu di antaranya Rasul Allah. Semua
tidak ada. Tetap Rasul Allah, tetap Nabi Allah. Tidak ada yang naik jabatan menjadi putra. Ketika mereka mengatakan Tuhan putra, mereka nggak mikir. Sejelek-jeleknya anak manusia pasti tidak akan jadi kambing. Betul. Seganteng-gantengnya anak kambing tidak mungkin jadi manusia. Kalau memang Nabi Isa itu sebagai putra Tuhan, masa putra Tuhan tidak jadi Tuhan? Mustahil. Mustahil. Allah itu tidak makan, tidak minum, masa anaknya makan dan minum? Mustahil. Karena anak sebagai generasi orang tua pasti mengikuti jejak dan langkah orang tuanya. Anak manusia pasti jadi manusia, anak kambing pasti jadi kambing. Anak Tuhan mestinya harus jadi Tuhan. Maka sampai sekarang ayatnya, bagi bapak-bapak nanti yang masih ikut-ikutan bulan Desember mengikuti hari Natal, ingat saja Allah mengatakan laqad kafar, kufur, kafir orang yang mengatakan Isa bin Maryam Rasulullah. Tidak boleh kita membeda-bedakan Rasul. Tetap Rasul, Nabi tetap Nabi. Tidak ada yang naik jabatan menjadi Tuhan putra. Tidak pernah ada. Wa qalu, dan orang-orang yang beriman selalu mengatakan sami'na, kami mendengar semuanya, ayma umirna bihi sima'i qabulin wa ata'na, dan kami siap mentaati ghufranaka, namun kami mohon ampunanmu ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada Tuhanlah kami semua akan kembali. Maka ketika kita kembali kepada Allah dengan ucapan ditutup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita berasal dari Allah dan cepat lambat kita akan kembali kepada rajiun. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya illa wus'aha, kecuali atas dasar kemampuan manusia. Aima tasa'ahu qadratuha, Allah yang maha bijak, Allah yang maha adil. Allah tidak mewajibkan semua Islam harus menunaikan ibadah haji. Yang diwajibkan ibadah haji adalah orang yang sudah nisab dan nasib. Bagaimana yang belum nisab dan nasib? Masih ada cara lain untuk bisa mendapatkan pahala haji. Sahabat mengatakan al-jum'atu hijjul fuqara, Jumat adalah hajinya orang-orang fakir, belum mampu ke tanah suci. Jangan tinggalkan Jumat, karena Jumat nilainya sama dengan ibadah haji. Bahkan mungkin dalam hal ini orang miskin lebih beruntung daripada si orang kaya. Orang kaya paling bisa menunaikan haji setahun sekali, tapi orang miskin bisa menunaikan haji setahun 52 kali. Oh, insya Allah. Seminggu sekali bisa haji. Kalau mau tiap malam Bapak bisa naik haji. Caranya cari janda yang sudah haji, kawinin dia, insya Allah tiap malam bisa naik haji. Udah bisa, assalamualaikum.